Saudara-saudara, satu kali anak kami Eliana merengek-rengek supaya kami mengizinkannya memainkan baby walker lagi. Padahal sebelumnya saya sudah mengatakan dengan jelas kalau baby walker itu tidak pas lagi dengan usianya sekarang. Sudah lama baby walker itu kami bersihkan dan bungkus dengan plastik, kemudian disimpan di atas lemari karena memang sudah tidak digunakan lagi. Namun entah kenapa hari itu dia terus-menerus merengek memintanya, bahkan sampai menangis. Saya pun mengajak dia yang sedang menangis itu naik ke kamar, menunggu dia tenang. Kemudian saya jelaskan kembali mengapa dia tidak perlu lagi memainkannya. Dia pun berkata kepada saya, "Jadi Mami, Meme dulu waktu kecil bisa main itu ya. Sekarang sudah besar tidak muat lagi ya? Tidak bisa lagi ya?" Dia pun melanjutkan, "Kalau begitu, Meme mau berdoa sama Tuhan Yesus minta supaya Meme jadi kecil lagi." Mendengar kalimatnya itu, saudara-saudara, saya hanya merasa geli dan berkata lagi, "Loh, tidak bisa, Me. Tuhan Yesus nggak akan bikin Meme jadi kecil lagi. Karena Tuhan Yesus justru maunya Meme tumbuh tambah besar." "Enggak, Mami. Meme mau minta sama Tuhan Yesus supaya jadi kecil lagi." Nana menjawab begitu kepada saya sambil kesal dan berjalan pergi. Sehari sesudah kejadian itu, saudara, baru saja saya selesai mandi, Eliana kembali mendatangi saya dan langsung berkata, "Mami, Meme mau minta sama Tuhan Yesus supaya cepat besar." "Loh, bukannya baru kemarin kamu bilang mau berdoa sama Tuhan Yesus supaya jadi kecil lagi? Kenapa sekarang sudah berubah mau jadi besar?" "Iya, Mami. Meme mau cepat besar supaya bisa pakai dress kayak Mami." Ia menjawab demikian sambil menunjuk ke gaun panjang berwarna putih yang saya kenakan dalam foto pernikahan kami. Dari peristiwa itu, saudara-saudara, seketika saya pun teringat dan merefleksikan diri saya dalam berelasi dengan Tuhan, terutama dalam hal berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan. Saya berpikir dan membayangkan bagaimana seandainya bila Tuhan tidak menyeleksi berbagai permintaan yang kita sampaikan kepadanya dan langsung saja mengabulkan semuanya. Akan menjadi sekacau apakah dunia ini? Karena saya yakin jumlah permintaan yang masuk kepada Tuhan setiap hari pasti banyak sekali. Belum lagi jika permintaan satu orang itu ternyata bertentangan dengan orang lain. Contoh yang sederhana saja, seorang anak minta kepada Tuhan supaya cuacanya cerah karena ia ingin bermain di luar. Sementara ayahnya minta kepada Tuhan supaya cuacanya hujan karena ia sedang lelah dan tidak ingin bermain dengan anaknya di luar saat itu. Memikirkan hal itu, sungguh saya bersyukur, saudara-saudara, karena kita memiliki Tuhan yang bukan saja maha kuasa, tetapi juga maha berhikmat, sehingga ia tahu memilah apa, kapan, dan bagaimana menjawab setiap permintaan yang disampaikan kepadanya. Di dalam Matius 7 ayat 7-11, Yesus mengajarkan tentang hal pengabulan doa. Dan saya yakin saat kita membaca perikop itu, semua orang pasti suka dengan ayat 7 dan 8. "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Seringkali juga ayat-ayat ini dikutip untuk semakin menyemangati jemaat supaya terus menaikkan permohonan kepada Tuhan, karena ia pasti mendengar dan menjawab sesuai janji yang tertulis dalam ayat tersebut. Namun saudara-saudara, dalam membaca firman Tuhan, kita tidak bisa hanya memenggal dan berpegang pada ayat-ayat tertentu yang kita suka, kemudian mengabaikan ayat-ayat lain yang saling berkaitan, sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan kebenaran yang utuh. Sebab setelah ayat 7 dan 8, Yesus pun melanjutkan, "Adakah seorang yang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara-saudara,
Kesimpulan dari perikop tersebut justru terletak pada ayat terakhir yang menyatakan bahwa Allah Bapa lah yang menjadi penentu akhir dari setiap permohonan yang disampaikan kepadanya, bukan kita. Allah yang akan menilai apakah permintaan kita itu baik atau tidak, menurut standarnya, rencananya, dan pengetahuannya yang sempurna. Kita saja sebagai manusia berdosa yang tidak sempurna ini, kita tahu memilah dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Allah. Namun sayangnya seringkali yang terjadi ketika keinginan, harapan, bahkan mungkin kekhawatiran kita sedemikian besar, sehingga membuat kita salah menilai bahwa permintaan kita itulah yang terbaik. Kita terus meminta dengan berdoa, mungkin juga dengan berpuasa dan melakukan berbagai ketaatan, seakan-akan Allah akan tersentuh dan berubah mengikuti kemauan kita. Saudara-saudara, apapun pergumulan, permohonan, kerinduan kita saat ini, tentu saja kita selalu dapat menyampaikannya kepada Tuhan. Tidak salah jika kita tekun berdoa bahkan berpuasa, tetapi biarlah kita melakukannya dengan hati yang rindu untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Sedangkan perihal jawaban doa, marilah kita membuka hati sebesar-besarnya bagi Allah untuk bekerja dan memberikan jawabannya yang meskipun tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan, namun pasti yang terbaik bagi setiap orang percaya seturut waktu, cara, dan kebaikannya yang sempurna. Amin. Kiranya Tuhan menolong saudara.